Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mendapat tugas dari guru biokim saya, yaitu Midesi Lestari. Apa itu tugasnya? Mari kita simak. Sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada tumbuhan. Dibagi menjadi dua, yaitu generatif dan vegetatif. Di sini saya akan menjelaskan tentang generatif. Reproduksi generatif menghasilkan gamet. Reproduksi pada tumbuhan berbiji. Generatif. 1. Tumbuhan berbiji tertutup atau bisa disebut angiosperma. Penyerbukan ganda pada bunga, jatuhnya serbuk sari jantan ke kepala putik betina. Yang kedua, yaitu tumbuhan biji terbuka atau bisa disebut dengan gymnosperma. Tumbuhan berbiji terbuka atau bisa disebut dengan geosperma, alat reproduksinya tuh stobilus, berumah dua, setiap individunya tuh hanya memiliki satu kelamin. Penyerbukannya tunggal. Tipe-tipe penyerbukan. Tipe penyerbukan terbagi menjadi 4, yaitu ada autogami, penyerbukannya sendiri dari satu tumbuhan ini ya, kayak satu bunga ini. Terus yang kedua ada geotogami, penyerbukannya tuh jadi dari satu batang kayak gini tapi muncul dua bunga, atau bisa disebut penyerbukan tangga gitu tapi dalam satu batang. Yang ketiga ada alogami. Alogami itu kayak dari bunga ke satu ke bunga yang satunya lagi, yang biasanya disebut penyerbukan kilang. Yang terakhir ada hibridogami, jadi kayak penyerbukan dari bunga yang berbeda atau bisa disebut dengan bastar. Terus ada juga penyerbukan berdasarkan perantara. Yang pertama tuh anemogami, yang dipelantarakan oleh angin. Contohnya jagung. Yang kedua ada hidrogami, hanya tumbuhnya tuh di dekat aliran sungai. Contohnya cinggondok atau teratai. Yang ketiga ada zoidiologami, yang diperantarakan oleh hewan. Ada 4 macam perantara hewan tersebut, yaitu ada entomogami, yang diperantarakan oleh serangga. Jadi itu mahkota bunga dengan warna mencolok, bunga berbau khas, mempunyai kelenjar netral. Yang kedua ada ornitogami, yang diperantarakan oleh hewan yaitu burung. Bunganya mempunyai kelenjar madu, mengandung air, terus mengandung unsur merah. Yang ketiganya ada keropterogami, yang dipelantarakan oleh hewan kelawar. Jadi bunga mekar pada waktu malam hari, bunga berukuran besar, letaknya menonjol. Terus yang terakhir ada malakogami. Malakogami itu dipelantarakan oleh hewan siput, jadi tumbuhan sering didatangi oleh siput. Terakhir yaitu antropogami, yang dipelantarakan oleh manusia. Jadi penyerbukannya tuh dibantu oleh manusia. Biasanya tumbuhan berumah dua, tidak memiliki perantara, penyerbukan alami, dan letak putik jauh di dalam perhiasan bunga. Terus memiliki nilai ekonomi tinggi sehingga sengaja disilangkan untuk mendapatkan bibit yang unggul. Gitu. Sekarang kita lanjut ke sistem reproduksi pada tumbuhan vegetatif. Jadi vegetatif tuh tanpa penyerbukan. Vegetatif terbagi menjadi dua, ada vegetatif alami, ada vegetatif buatan. Vegetatif alami terjadi secara alami, ada rizoma. Rizoma modifikasi batang tumbuh yang tumbuh menjalar di bawah tanah yang bertunas. Contohnya tuh kayak lengkuas, kunyit, jahe. Yang kedua ada tunas adventif. Tunas yang muncul selain dari ujung batang atau ketiak daun. Contohnya tuh kayak tumbuhan cocor bebek. Terus yang ketiga ada umbi lapis. Umbi yang terbentuk dari tumpukan daun yang rapat. Contohnya tuh bawang merah.
Yang keempat ada umbi batang. Umbi batang yang tumbuh di dalam tanah berisi cadangan makanan. Contohnya tuh kayak kentang. Yang kelima ada umbi akar. Akar yang menyimpan cadangan makanan dan mengembung, kayak mengembung itu. Contohnya tuh kayak wortel. Terus yang terakhir ada geragi atau stolon. Batang yang tumbuh di atas permukaan tanah dan tumbuh bakal tanaman. Jadi kayak tumbuh bakal tanaman baru. Contohnya tuh kayak stroberi. Lanjut ke vegetatif buatan. Vegetatif buatan yaitu dibantu oleh manusia. Yang pertama ada stek. Apa sih stek tuh? Stek adalah memotong tanaman untuk menghasilkan tanaman baru. Yang kedua ada mencangkok. Apa sih mencangkok tuh? Mencangkok adalah mengupas kulit batang kemudian dibalut ke tanah agar batang tersebut membentuk akar. Yang ketiga ada menempel atau bisa disebut dengan okulasi. Jadi kayak menempel sepotong kulit dengan mata tunas ke kulit pohon lain sehingga tumbuh bersatu menjadi tanaman yang baru, kayak menempel gitu sama tanaman yang lain. Oke, yang keempat menyambung atau bisa disebut dengan enten. Jadi menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis. Jadi kalau menyambung tuh kayak dua tanaman yang harus berjenis gitu. Terus yang terakhir ada merunduk. Merunduk adalah merunduk batang tanaman yang panjang lalu menimbunnya dengan tanah agar tumbuhan menjadi individu baru. Jadi kayak dikubur lagi gitu, terus ntar muncul jadi individu yang baru. Contohnya tuh arbei. Jadi selesai tentang sistem reproduksi pada tumbuhan. Sekarang kita lanjut ke sistem reproduksi pada hewan. Sistem reproduksi pada hewan terbagi menjadi dua, ada generatif sama vegetatif. Saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi hewan yang generatif dulu ya. Jadi, perkembangbiakan generatif hewan melalui fertilisasi, peleburan sel kelamin jantan, sperma, dan sel kelamin betina, ovum. Jadi, fertilisasi terbagi menjadi dua, yaitu ada eksternal sama internal. Apa sih eksternal tuh? Eksternal adalah peleburan terjadi di luar tubuh betina, contohnya tuh pada spesies dan amfibi. Terus yang kedua internal. Apa sih internal itu? Internal adalah peleburan terjadi di dalam tubuh betina, contohnya tuh kayak Aves, reptil, mamalia. Lanjut ke tentang perkembangan embrio. Dibagi menjadi tiga, yaitu ovipar, vivipar, ovivipar. Ovipar, embrio berkembang di luar tubuh induk, yaitu di dalam telur, contohnya itu kayak bebek, ayam, ikan. Terus vivipar, embrion berkembang di dalam tubuh induk lalu dikeluarkan dengan cara melahirkan, contohnya tuh hewan mamalia. Sekarang terakhir ovivipar, embrion berkembang di dalam telur, tetapi telur berada di dalam tubuh induk, dikeluarkan dengan cara melahirkan, contohnya tuh kayak ular, kuda laut, sama kadal. Sekarang kita lanjut ya ke vegetatif. Oke, sistem reproduksi pada vegetatif terbagi menjadi tiga, yaitu bertunas, fragmentasi, sama membelah diri. Bertunas tuh kayak membentuk tunas pada tubuhnya, contohnya tuh hedra, hewan hedra gitu. Terus yang kedua fragmentasi, kayak memutuskan bagian tubuhnya, contohnya tuh cacing pipih atau bisa disebut planaria. Terus yang ketiga membelah diri, jadi membagi tubuhnya gitu, contohnya tuh amoeba. Itulah penjelasan dari sistem reproduksi hewan dan tumbuhan. Sekian dari saya, maaf bila ada kata-kata yang salah atau kurang tepat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.